Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu, sampai kaki saya dijahit. Gengs, itu tadi salah satu bukti ya, alat bukti di mana polisi akhirnya menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka pada saat itu. Pada waktu itu, gengs, polisi mendalami keterangan saksi juga, saksi ahli dan juga sejumlah saksi lain termasuk Kak Emma yang merupakan rekan dari Firza Hussein dalam rekaman tadi ya, gengs. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti spray dan juga televisi yang terlihat dalam foto yang mengandung konten pornografi. Gengs, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa saksi ahli dari Inafis Mabes Polri terkait dugaan kasus pornografi yang melibatkan Firza Hussein. Hasilnya, gengs, foto yang dijadikan barang bukti itu identik dengan wajah Firza Hussein. Pada waktu itu, seusai pemeriksaan, penyidik Inafis identifikasi wajah menyatakan foto yang dijadikan barang bukti merupakan identik dengan Firza Hussein. Keaslian foto tersebut sebelumnya dibuktikan oleh tim Inafis berdasarkan evaluasi dan pengujian melalui sistem berbasis algoritma biometrik wajah. Geng, selain memeriksa Inafis Mabes Polri di Reskrimsus Polda Metro Jaya, pada waktu itu juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Firza Hussein atas tuduhan dugaan konten pornografi tersebut. Gengs, itu tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk mengingatkan kalian kembali. Seperti apa sih perjalanan kasus ini dan bagaimana status dari Firza Hussein dan juga Habib Rizik Syihab sebelum SP3 ditetapkan. Gengs, seperti kita ketahui bersama, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik sempat tersandung kasus-kasus yang berkaitan dengan chat mesum. Kasus itu sendiri telah muncul sejak 30 Januari 2017 saat video chat mesum antara Rizik Syihab dan wanita bernama Firza Hussein beredar. Namun kasus itu berakhir begitu saja dan meski Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2017 silam. Jadi jika kita flashback kembali gitu ya ke belakang bagaimana runtutan peristiwa ini terjadi,
sebenarnya polisi sudah mengantongi banyak sekali bukti ya, mulai dari rekaman suara Firza dan juga Kak Emma, kemudian ada televisi spray yang menjadi bukti di chat tersebut begitu ya. Karena kita tahu pada chat tersebut ada foto-foto Firza Husein yang sengaja dikirimkan untuk diduga sebagai Habib Rizik Syihab saat itu. Jika dicocokkan antara televisi, kemudian bagian-bagian dari kamar Firza Husein sendiri, pihak Inafis Mabes Polri menyatakan bahwa terdapat banyak kecocokan termasuk dengan foto wajah Firza dan keaslian dari fisik Firza sendiri. Geng, sejauh ini kita masih menunggu apakah benar kasus ini bakal dibuka kembali dan kelanjutannya seperti apa. Kita akan menyimaknya. Dan lagi-lagi Mimin katakan bahwa sebenarnya Firza Husein dan juga Habib Rizik sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu. Jadi apakah nanti ketika kasus ini dibuka status kepada keduanya langsung tersangka atau mungkin dari awal lagi kita bakal tunggu itu. Buat kalian gengs, bagaimana komentar kalian? Lagi-lagi Mimin tunggu. Silahkan coret-coret di kolom komentar dan kita masih menganut asas praduga tak bersalah ya. Jadi kita masih berpikiran positif. Mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan terbuka sehingga publik bisa mengetahui. Dan apapun hasilnya kita hormati ya, karena pihak kepolisian tentu saja melaksanakan tugasnya tidak main-main gitu ya, tidak sembarangan alias sembrono dengan menetapkan tersangka tanpa bukti-bukti yang kuat. Gengs, kita juga tahu bahwa orang yang diduga sebagai Kak Emma sudah mengakui bahwa memang Firza curhat gitu ya kepada dirinya. Itu sudah Mimin bahas di video Mimin sebelumnya. Jadi buat kalian yang baru datang dan belum mengerti atau memahami, kalian bisa simak video-video Mimin yang membahas kasus ini ketika mulai dibuka kembali. Ada wacana dibukanya kembali kasus chat mesum yang melibatkan Firza Husein dan juga Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. So again, see you di the next informasi. Jumpa lagi dengan Mimin dan dari GPFM di the next video tentunya. Jangan lupa bahagia, Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Audio Jungle.